Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan membahas mengenai alasan sebenarnya kenapa orang Yahudi pintar, kaya, dan sukses. Bicara soal kesuksesan menarik untuk menyimak perjalanan dari bangsa Yahudi. Pasalnya, secara empiris banyak dari mereka yang telah memperoleh berbagai pencapaian. Selama abad ke-20 misalkan, orang Yahudi di barat sukses menjadi tokoh intelektual dan menempati kelas tertinggi ekonomi. Lalu tak sedikit dari mereka yang sukses meraih penghargaan tertinggi ilmu pengetahuan yakni Nobel. Dalam kurun 1901 sampai 1962 saja 16% pemenang Nobel Sains adalah orang Yahudi. Sebut saja fisikawan tersohor keturunan Yahudi yaitu Albert Einstein, peraih Nobel Fisika tahun 1921. Bahkan mengacu riset Paul Bernstein dalam Jewish Educational and Economic Success in the United States tahun 2007 secara spesifik menuliskan di Amerika Serikat bangsa Yahudi tercatat lebih sukses secara ekonomi dan pendidikan dibanding kelompok bangsa dan ras lain. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Apa resep rahasianya? Menurut Richard Lynn dan Satoshi Kanazawa dalam How to Explain High Jewish Achievement tahun 2008, salah satu aspek pendorong kesuksesan bangsa Yahudi adalah adanya nilai-nilai budaya yang kuat. Bagi keluarga Yahudi, kesuksesan adalah hal mutlak yang harus diraih setiap anak di tiap generasi. Alhasil, tiap orang tua mengharuskan anak-anaknya untuk berprestasi. Upaya ini bahkan sudah terlihat sejak bayi belum lahir alias masih berada di kandungan atau biasa disebut pendidikan prenatal. Lebih lanjut, mengacu pada tulisan Jewish Tradition in Pregnancy dan Childbirth tahun 1997, pendidikan prenatal yang para orang tua Yahudi lakukan ada dua hal. Yang pertama, mendengarkan musik. Para ibu Yahudi sering mendengarkan musik karena mereka percaya musik dapat merangsang kecerdasan emosional bayi. Biasanya mereka menyetel musik-musik klasik. Tak cuma musik, para ibu juga kerap mengajak janin berbicara. Konsepnya sama seperti melantunkan musik. Mereka percaya mengobrol bersama janin membuat sisi emosional bayi terangsang. Yang kedua, para ibu bayi banyak membaca buku dan mempelajari ihwal matematika. Mereka percaya langkah ini dapat mengembangkan kecerdasan intelektual janin. Tak lupa, para ibu juga selalu memperhatikan gizi terbaik. Mereka selalu menyantap makanan bergizi, terutama ikan atau protein lain dan sayur mayur. Nah, ketika sudah lahir, sang bayi selalu diberi motivasi supaya hobi membaca, sebab mereka percaya kalau literasi adalah satu-satunya cara keluar dari kebodohan. Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh mereka berdasarkan kasus di era kekhalifahan Islam Abbasiyah tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Ketika itu mengacu pada riset berjudul The Cousin View How Education Shaped Jewish 2012, mereka mengalami peristiwa traumatis berupa penghancuran kuil. Dari sini mereka kemudian terpantik untuk bisa membaca dan melepas diri dari jeratan buta huruf. Singkat cerita, saat sudah memiliki literasi mumpuni dan kecerdasan luar biasa, mereka meninggalkan pekerjaan lama di sektor pertanian dan fokus di sektor literasi dan pendidikan. Ketika menekuni sektor baru inilah mereka percaya kalau dua hal itu terbukti membuat sejahtera dari sisi pendapatan. Atas dasar inilah kelak orang Yahudi sangat berorientasi pada pendidikan yang terus diwariskan lintas generasi dari dahulu hingga sekarang. Tak cuma Richard Lynn dan Satoshi Kanazawa saja yang berupaya menganalisis kecerdasan Yahudi.
Pendapat lain juga disampaikan sejarawan Jerry Z. Muller di Project Syndicate. Menurutnya, kesuksesan orang Yahudi juga berkaitan erat dengan diskriminasi yang selama ini mereka alami yang lantas berdampak pada dua hal. Pertama, mereka jadi memiliki relasi kuat antar Yahudi. Kelak relasi ini menjadi pembuka rezeki. Mereka menjadi saling mengenal, bisa memulai pekerjaan dan bisnis baru. Yang kedua, mereka menjadi belajar untuk mencari peluang baru yang tidak diminati banyak orang sehingga bisa mengangkat derajatnya. Belakangan, mereka bakal menekuni pekerjaan sebagai pedagang atau menciptakan penemuan baru yang belum dipikirkan sebelumnya. Soal kreasi penciptaan penemuan baru yang berkaitan dengan kreativitas, riset Paul Bernstein dalam Jewish Educational and Economic Success in the United States tahun 2007 menyebutkan hal ini bisa terjadi karena mereka skeptis terhadap ide-ide konvensional lokal yang ditumbuhkan di tempat mereka tinggal. Jadi, saat tidak mau menggunakan ide-ide tersebut, otak imigran Yahudi langsung berpikir kreatif, menciptakan cara baru yang kelak merangsang kreativitas dan kecerdasan intelektual. Nantinya semua itu berujung pada kesuksesan yang mengantarkannya pada kemudahan meraih uang dan kaya raya. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.